Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran kelas 5A SD Penggilingan 06 Petang, Jakarta Timur. Dalam pembelajaran sistem peredaran darah manusia dengan metode daring. Pertama-tama kita melalui media WhatsApp untuk menanyakan kabar siswa dan memulai sedikit materi dan untuk absen siswa tersebut. Kemudian kita lanjutkan menuju ke Zoom untuk materi video selanjutnya untuk sistem peredaran darah manusia.
Sebelum memulai Zoom, guru akan memberitahukan kepada orang tua untuk membimbing atau mendampingi anak untuk melakukan pembelajaran daring melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke materi yang tadi sudah di grup ya. Kita lanjutkan di sini di Zoom. Ya, Bu. Nah, ini adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, Ibu punya satu materi melalui video. Melalui video, kalian bisa nyimak tentang sistem peredaran darah, oke? Nanti kemudian ketika sudah menyimak, nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu. Dan ada tugas. Oke, disimak ya videonya. Kedengaran suaranya nggak? Dengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi bersama kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Hai teman-teman, apakah kamu tahu sari makanan? Sari makanan dari pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan loh. Bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan menyalurkan sari makanan adalah darah. Darah berfungsi juga untuk menyalurkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan.
Nah, dalam hal ini kita akan belajar sistem peredaran darah. Apa aja sih sistem dalam peredaran darah? Yuk kita lihat. Peredaran darah adalah organ peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Apa sih yang disebut dengan jantung? Besar jantung pada manusia tidaklah lebih besar daripada kepalan tangan. Beratnya hanya sekitar 300 gram. Jantung manusia juga terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan juga ada bilik kiri. Dan di antara serambi dan bilik dibatasi oleh kantus dan klep. Dan selanjutnya ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung melalui saluran-saluran tempat mengalir darah, disebut pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu pertama pembuluh nadi atau arteri, lalu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena, letak vena ada di dekat permukaan kulit, tampak menonjol dan kebiru-biruan. Apa sih peredaran darah itu? Ada yang tahu tidak? Peredaran darah itu adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel lainnya. Oh iya, sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung loh. Sistem peredaran darah itu ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Bagaimana cara kerja jantung? Ada yang tahu tidak? Cara kerja jantung adalah serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh bilik masuk ke dalam serambi. Serambi menguncut dan bilik mengembang, maka darah serambi dipompa masuk ke bilik. Darah yang ada di serambi tidak dapat kembali ke dalam pembuluh bilik karena klep pada pembuluh. Bilik menguncut, maka darah tidak dapat loh kembali ke serambi karena adanya klep antara serambi dan bilik. Apakah kalian tahu, organ peredaran darah juga dapat mengalami gangguan? Beberapa gangguan yang berhubungan dengan organ peredaran darah. Yang pertama, varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik vena. Varises disebabkan tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung yang sangat banyak. Pelebaran pembuluh darah pada anus disebut ambeien atau wasi. Yang kedua yaitu penyakit ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang bertugas menyaring darah. Hasil saringan darah berupa air seni atau urin. Orang yang terkena radang ginjal, urinnya mengandung protein. Penderita radang ginjal dianjurkan cuci darah dengan menggunakan alat dialisa. Selain itu juga dapat dilakukan cangkok ginjal. Yang ketiga, kencing manis. Penyakit ini disebabkan kekurangan hormon insulin pada tubuh seseorang. Tanda-tanda penyakit kencing manis adalah sebagai berikut. Sering buang air kecil dalam jumlah banyak, sering merasa lapar, sering merasa haus, dan tubuh terasa lemas. Yang keempat, leukemia. Leukemia atau kanker darah disebabkan jumlah sel darah putih yang tidak terkendali. Hal ini mengganggu keseimbangan komposisi darah. Kelima, anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah. Dengan demikian, darah hanya dapat mengangkut sedikit oksigen ke seluruh tubuh. Penderita anemia akan merasa tubuhnya lemas. Keenam, hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku. Jika penderita mengalami luka, maka pendarahan akan sulit dihentikan. Ketujuh, penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan ini disebabkan oleh endapan senyawa lemak atau endapan senyawa kapur. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah dari paru-paru ke jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Coba dinyalain mikrofonnya semua. Ya, Ibu. Nah, tadi udah ngeliat video kan? Tentang apa videonya? Peredaran darah, Bu. Oke, peredaran darah. Di peredaran darah itu tadi pertama ada organ peredaran darah. Ada Ada apa aja sih di dalam organ peredaran darah? peredaran darah.
Peredaran darah itu ada dua, ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, di jantung itu, Ibu jelas, jantung manusia terbagi menjadi 4, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kemudian ada yang namanya katup. Nah, katup ini berfungsi sebagai pencegah bercampurnya darah bersih, banyak mengandung oksigen dan darah kotor. Banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian ada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu, coba kalian kita praktek. Cari nadi di sebelah tangan kiri. Udah? Udah. Nah, ada kayak denyut nadi, kayak nyut gitu. Ada, Bu. Nih, di bagian Kerasa. rasa. Nah, itu namanya pembuluh darah, yang disebut adalah pembuluh nadi. Ini adalah kalau misalnya kita nggak napas, pembuluh nadinya nggak bakal denyut. Dan ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada darah kecil, darah besar. Nah, kemudian kalau misalnya gangguan organ peredaran darah itu tadi apa aja sih? Tahu nggak? Ada penyakit ginjal nggak tadi? Lupa, Bu. Aduh, kayaknya. Ada nih. Gangguan organ peredaran darah itu ada namanya varises, penyakit ginjal, kencing manis, leukemia, anemia, hemofilia, dan penyumbatan buluh darah. Nah, 7 itu adalah gangguan organ peredaran darah. Misalnya kita salah satu adalah varises. Varises itu salah satunya gini, kalau misalnya pada sering olahraga kan, pada olahraga, pada lari, misalnya lari pagi, kemudian Enggak, Bu. misalnya lari pagi nih, kemudian dari lari itu kita langsung duduk, langsung melipat kaki. Nah, itu nanti ada namanya varises. Itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Karena pompokan dari jantung, karena saluran darah itu kan lagi kencang. Karena harus lari, terus kemudian langsung ketutup. Ibaratnya air keran langsung ketutup. Nah, di situ adalah pembuluh darahnya, atau organ peredaran darahnya, gangguan organ peredaran darahnya yang disebut varises. Nah, kemudian banyak ada penyumbatan pembuluh darah, seperti tidak mengonsumsi makanan seperti mengkonsumsi makanan berlemak. Ini namanya junk food kayak gitu, makanan yang sudah jadi itu bahaya ya, karena akan menyumbat pembuluh darah. Karena penyumbat pembuluh darah itu salah satunya adalah lemak. Nah, untuk langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahannya itu ada yang berolahraga secara teratur, terus tidak mengkonsumsi tadi makanan yang cepat saji, makan makanan yang bergizi atau menu seimbang, terus kemudian menghindari merokok, minuman beralkohol dan seperti narkoba, kemudian mengendalikan emosi agar tidak mudah marah, terus usahakan istirahat yang cukup. Jadi misalnya tidur siang itu juga penting ya. Nah, buat materi sistem peredaran darah segitu aja. Nanti kita lanjutkan ke WA karena Ibu akan ngasih tugas dan dikumpulkan pada hari ini juga. Ibu kasih waktu 30 menit. Tugasnya gampang kok. Cuman menghitung berapa denyut nadi. Jadi kita balik lagi ke WA. Ibu akhiri pelajaran di Zoom ini. Terima kasih. Sama-sama, Ibu.
Ketika sudah pemberian materi melalui WhatsApp dan Zoom, maka anak-anak akan mengerjakan tugas dan mengirimkan via WA, personal, chat, atau di grup untuk tugas yang sudah diberikan.